Salam dari kami masyarakat adat Kawa Kabupaten Nagekio kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Ibu Iriana Jokowi, Bapak Wakil Presiden Maruf Amin dan seluruh pemimpin lembaga tinggi negara di Jakarta. Kami mencintai program pembangunan, kami mendukung dengan cara kami juga membela dengan cara kami minta izin untuk mendesak negara melakukan pemeriksaan menyeluruh atas praktek-praktek kotor yang dilakukan di lapangan, terhadap kami masyarakat adat. Hormat dan cinta kami, perwakilan tokoh adat masyarakat Kawa Kabupaten Nagekio NTT dan tokoh Kawula Muda, Urbanus Papu, Vincentius Paenga, Clemens Lae, Ferdinandus Dosa. Program Strategis Nasional Nawacita Pembangunan Waduk Embai Lambo Kabupaten Nagekio Nusa Tenggara Timur, tuai tangisan masyarakat adat Kawa karena hak-hak mereka diabaikan. Pers Warisan Budaya Nusantara. Program Strategis Nasional, Nawacita Pembangunan Waduk Embai Lambo, di Kabupaten Nagekio Nusa Tenggara Timur, tuai tangisan masyarakat adat Kawa karena hak-hak mereka diabaikan. Fakta-fakta apa saja yang sesungguhnya terjadi di lapangan? Pers Warisan Budaya Nusantara menerima surat tertanggal 27 Mei 2023, suara tangis masyarakat adat yang telah merelakan tanah mereka demi bisa dibangun Waduk Embai Lambo. Memprihatinkan, mari kita dengar bersama isi surat tangisan mereka. Proyek Strategis Nasional PSN Pembangunan Waduk Embai Lambo di Kabupaten Nagekio, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Kami dari masyarakat adat Kawa Kabupaten Nagekio memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada bangsa dan negara. Tetapi, kami masyarakat adat Kawa selaku salah satu basis utama pendukung mendaratnya program strategis nasional pembangunan Waduk Embai Lambo, mulai dari izin meminta survei lokasi tanah waduk pada saat penolakan terjadi di mana-mana, kami masyarakat adat Kawa mendukung, dan kini meminta hak untuk didengar oleh negara, sebab kewajiban sebagai masyarakat sudah sangat kami junjung dengan jiwa dan raga. Dalam tangisan tidak berdaya, kami masyarakat adat Kawa mendesak kearifan dan ketegasan negara memenuhi hak-hak kami masyarakat adat Kawa, yang dalam fakta real di lapangan, sangat tidak berbanding, setelah kami dengan jiwa dan raga membela dan menjunjung mendaratnya program negara, Waduk Embai Lambo. Kami masyarakat adat Kawa mau mengaku jujur, bahwa terdapat hak-hak kami masyarakat adat, yang sampai menjelang akhir bulan Mei 2023 tidak dipenuhi, belum terbayarkan dengan jumlah yang sangat banyak untuk ukuran kami masyarakat kecil. Ada praktek administrasi dan terapan realisasi yang membuat kami merasa telah dibodohi. Misalnya, fakta ada masyarakat adat yang sudah tanda tangan kwitansi pembayaran tanah untuk proyek Waduk Embai Lambo, kwitansi ditandatangan sejak bulan November tahun 2021, tetapi sampai saat ini bulan Mei 2023, proses transaksi tidak berjalan. Ada apa dengan program strategis nasional dalam pelaksanaannya memenuhi hak-hak kami masyarakat adat? Kami sebagai masyarakat kecil tidak tahu. Berikutnya, beberapa nomor bidang tanah kami masyarakat adat Kawa yang dalam faktanya tidak pernah bersengketa dengan siapapun, tidak pernah digugat pihak manapun, tidak tersentuh masalah hukum, sudah dipakai, tetapi giliran pembayaran malah tidak jelas, mandek bayar ganti kerugian. Mandek bayar, padahal lahan ulayat kami sudah diserahkan. Di mana letak keadilan? Apakah ada mafia yang bermain di balik ini? Kami minta kepada stakeholder demokrasi dan secara khusus termasuk pers untuk berkenan mengabarkan kondisi kami masyarakat, yang berada dalam situasi tidak tahu harus mengadu kepada pihak mana, menyikapi fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kami masyarakat adat Kawa juga mau melaporkan fakta, bahwa penunjukan lokasi pertama belum beres dalam pembayaran uang ganti kerugian untuk beberapa nomor bidang tanah. Tetapi saat ini secara diam-diam pihak penyedia jasa melakukan pengerjaan di atas tanah ulayat kami masyarakat adat Kawa. Praktek pengerjaan dilakukan justru di luar dari lokasi penunjukan pertama. Ini bukan gosip, sebab inilah fakta-fakta. Kami minta pemerintah pusat datang dan uji langsung kebenaran lapangan, agar negara tidak terkecoh atas laporan-laporan yang bisa saja serba benar, serba mempersalahkan kami masyarakat, tetapi itu hanya siasat untuk menutupi kesalahan ataupun praktek-praktek yang meresahkan masyarakat adat. Kami masyarakat adat juga mau melaporkan bahwa pengerjaan di luar dari lokasi penunjukan pertama atau di luar Penlok 1, telah dilakukan oleh penyedia jasa dengan tanpa ada SK Penlok 2 atau surat keputusan penunjukan lokasi 2 belum ada dari Gubernur.
Praktek lapangan sangat tidak masuk akal, dengan modus bekerja saja, tanpa rasa bersalah, tetapi terus dikerjakan di atas tanah kami yang belum dibayar, bahkan melompat ke Penlok 2 tanpa surat keputusannya. Kami masyarakat adat juga harus melaporkan, bahwa beberapa waktu lalu, masyarakat adat Kawa melalui Kawula Muda Kawa bernama Ferdinandus Dosa dan kawan-kawan melakukan pencabutan kunci alat berat yang bekerja di atas tanah ulayat Kawa di luar dari tanah Penlok 1. Keputusan menghentikan kerja sembarang di luar lokasi penunjukan pertama adalah bukti nyata, bukti fakta lapangan dan sebagai ekspresi kemarahan kami. Fakta yang kami temukan langsung di lapangan adalah saat ditanya kepada petugas operator, siapa yang menyuruh dia untuk bekerja pada lahan di luar dari penunjukan lokasi pertama, sang operator menjawab bahwa dirinya diperintah oleh atasan. Operator tidak mau menyebut siapa atasannya itu. Operator hanya menyebut dirinya diperintah oleh atasan. Kami masyarakat adat terpaksa harus menduga, pihak penanggung jawab pengadaan tanah atau PPK pembangunan Waduk Embai Lambolah yang menyuruh operator. Maka, bersama ini kami masyarakat adat Kawa berpesan kepada siapapun pemberi perintah untuk terus bekerja, mengapa Anda menyuruh bekerja di tanah kami masyarakat adat dengan tanpa prosedur, serta tanpa SK Penlok 2 Gubernur, melewati syarat-syarat formil lainnya. Kami menilai ini adalah praktek kotor, ini contoh nyata cara kerja mafia tanah. Kami mengadu ke Kapolres Nagekio dan Ketua DPRD Nagekio, lalu Kapolres bersama Ketua DPRD Nagekio memfasilitasi, mempertemukan kami dengan penyedia jasa, pertemuan di Kampung Boamaso Kabupaten Nagekio. Hasil pertemuan terjadi kesepakatan, bahwa pengerjaan dihentikan, semua alat kembali ke Penlok 1. Kami mendesak, berhenti sementara dari pengerjaan, jangan dulu kerja di area Penlok 2, karena belum ada proses pengukuran, belum dilakukan identifikasi di situ. Kami harus mengaku bahwa kami mengalami kerugian besar jika terus dipaksakan, bahkan kami masyarakat bisa menjadi korban. Jika terjadi perhitungan pembayaran, bagaimana kami bisa mengetahui jumlah tanaman kami yang tumbuh di atas lahan kami yang sudah Anda gusur semena-mena, main paksa, main terobos. Inilah tangisan kami masyarakat adat, dan kami kirimkan kepada redaksi pers. Kami berharap ini dikabarkan, tentang perwujudan program strategis nasional, Waduk Embai Lambo di Nagekio, NTT. Dengan ini kami kirim juga video amatir kepada redaksi media, untuk bisa ditayangkan, fakta-fakta lapangan. Salam dari kami masyarakat adat Kawa Kabupaten Nagekio kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Ibu Iriana Jokowi, Bapak Wakil Presiden Maruf Amin dan seluruh pemimpin lembaga tinggi negara di Jakarta. Kami mencintai program pembangunan, kami mendukung dengan cara kami juga membela dengan cara kami minta izin untuk mendesak negara melakukan pemeriksaan menyeluruh atas praktek-praktek kotor yang dilakukan di lapangan, terhadap kami masyarakat adat. Hormat dan cinta kami, perwakilan tokoh adat masyarakat Kawa Kabupaten Nagekio NTT dan tokoh Kawula Muda, Urbanus Papu, Vincentius Paenga, Clemens Lae, Ferdinandus Dosa. Kami menunggu tiap waktu di tanah kami. Semoga ada pemimpin besar negara mau datang memeriksa secara langsung dan bertemu kami secara langsung, agar semakin nyata memastikan bahwa kami adalah manusia nyata, kami warga adat yang nyata, tangisan kami adalah fakta. Semua yang kami suarakan melalui media massa adalah fakta, bukan politik, bukan menolak pembangunan, bukan melawan negara, tetapi kami laporkan bahwa harus diduga ada pelaku-pelaku yang menipu negara, dengan menjual informasi tidak benar. Yang isinya menjual kami masyarakat adat Kawa seolah kami tolak pembangunan waduk. Saya Clemens, perwakilan dari masyarakat adat Kawa, sekarang berada di atas tanah luar masyarakat adat Kawa, terdampak pembangunan waduk, persis di lokasi Penlok 2. Nah sekarang aktivitas pada Penlok 2 masih berjalan ternyata, walaupun beberapa hari lalu sudah ada upaya penghentian pengerjaan oleh saudara saya Ferdin, mencabut kunci, sehingga hari ini aktivitas beberapa bagian di atas itu tidak dilakukan. Namun ternyata ketika melakukan pengecekan lapangan masih juga terjadi pengerjaan pada Penlok 2. Ini yang perlu kami sesalkan, karena melakukan pengerjaan di atas Penlok 2 tanpa ada alas hukum, belum ada SK penetapan dari gubernur, tiba-tiba ada pengerjaan di atas tanah ulayat Kawa. Siapa yang memerintahkan untuk bekerja ini? Dan dasar mana yang dipakai untuk bisa melakukan pengerjaan ini? Kami justru merasa kesal dan kecewa dengan penyedia jasa yang mengabaikan hak-hak
di mana masyarakat adat tidak dilibatkan dalam proses dimulainya pengadaan tanah Pelog 2. Walaupun kemarin sudah dilakukan sosialisasi Pelog 2, saat itu kita juga sudah secara tegas mengatakan bahwa pengerjaan mulai dilakukan terkecuali sudah ada SK Pelog 2. Namun sampai hari ini belum ada SK Pelog 2, faktanya di lapangan sudah dilakukan pengerjaan. Ini kami boleh menyebutkan adalah tindakan penyerobotan dan tidak tindakan untuk pengerusakan terhadap hak-hak masyarakat adat Kawa. Sehingga tuntutan kami meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab program ini, PPK, harus memberikan keterangan secara budaya, secara adat istiadat di kampung adat, mengapa hal ini terjadi. Apa dasarnya sehingga pengerjaan para Pelog 2 ini sudah dilakukan. Ini kita lihat masih ada pengerjaan para Pelog 2, masih pada proses pengerukan. Ini sudah masuk pada area Pelog 2. Ini sudah pasti cacat prosedural, melanggar peraturan pengadaan tanah, undang-undang pengadaan tanah. Kenapa? Bekerja di atas tanah ulayat tanpa alas hukum, tanpa ada landas formil yang jelas. Sehingga kami meminta para penyedia jasa sebaiknya dihentikan dululah sebelum dilakukan pengerjaan lebih lanjut. Jangan sampai menciptakan benturan di lapangan antara masyarakat adat dengan pihak Kamtipmas ataupun dengan pihak-pihak yang tidak terkait langsung dengan kepentingan masyarakat adat Kawa. Oleh karena itu, kami masyarakat adat Kawa menuntut dan mendesak kepada penyedia jasa supaya menghentikan dululah aktivitas di atas tanah ulayat masyarakat adat Kawa, khusus pada Pelog 2. Sekali lagi kami tegaskan seperti itu karena belum ada keputusan penetapan dari gubernur khusus untuk SK Pelog 2. Tiba-tiba dilakukan pengerjaan. Ini yang kami sesalkan. Sehingga kepada pihak yang berkepentingan, pihak yang berwenang, tolonglah menghargai kearifan lokal, menghargai kebudayaan, menghargai masyarakat adat Kawa. Karena tanah dan batu adalah tanah ulayat Kawa. Sekali lagi kami tegaskan seperti itu. Kami tidak mau ada benturan dengan pihak manapun. Tapi ini adalah murni perjuangan kami. Murni kami menuntut hak-hak kami sebagai masyarakat adat Kawa yang punya tanah ulayat untuk mendukung program pembangunan waduk. Sudah pasti kami selalu mendukung program pembangunan waduk. Pelog 1, Pelog 2, apapun bentuknya selama untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Nagekeo dan Indonesia pada umumnya. Oke. Ini adalah sebagian dari tanah ulayat masyarakat adat Kawa yang beberapa waktu lalu itu dihentikan aktivitasnya oleh saudara kami Ferdin mewakili masyarakat adat Kawa. Sehingga perlu kami pertanyakan kenapa ini bisa terjadi dan siapa yang suruh. Siapa yang perintah untuk bekerja di atas tanah masyarakat ulayat masyarakat adat Kawa ini tanpa adanya sebuah SK, tanpa adanya sebuah surat keputusan dari pihak pemerintah, dalam hal ini SK gubernur. Ini kita lihat. Ini kami naik pada trap atas. Ini adalah areal Pelog 2 yang saat ini sudah dihentikan aktivitasnya. Beberapa waktu lalu sudah cabut kunci. Tetapi pada bagian tadi masih tetap ada aktivitas. Ini kita lihat masih ada aktivitas di bawah. Ini. Sedangkan yang ini, dataran ini adalah sudah masuk pada kategori Pelog 2, tanah ulayat Kawa. Ini sudah digaruk. Suatu kecemasan dan kegelisahan kami, bagaimana mekanisme proses perhitungan ganti rugi yang namanya tanah tumbuh. Apa yang sudah digusur di atas tanah ada tanaman apa kami tidak tahu. Tiba-tiba digusur. Lalu kemudian digunakanlah dasar data mana yang dipakai untuk dilakukan penghitungan ganti rugi. Yang namanya tanam tumbuh sudah pasti tidak ada di atas hamparan ini. Ini tidak ada tanam tumbuh. Tidak ada tanam tumbuh di atas yang sudah digaruk ini. Ini sudah garuk ke sana. Ini.
Ini sudah digaruk semua. Ini sudah masuk para panel 2. Yang saya lakukan masih terjadi. Ini ada kendaraan yang masih keluar masuk. Oke. Ini sudah masuk para panel 2. Sudah pasti kami masyarakat adat Kawa merasa kesal dengan peristiwa pengerjaan seperti ini. Tiba-tiba langsung dikerjakan. Kami tidak tahu siapa yang suruh, siapa yang perintah melakukan pengerjaan.